Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini kami bakal mempresentasikan hasil analisis kami terkait sistem informasi pada UMKM Reni Hijab. Yang mana proyek ini kami buat eh, berdasarkan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang diampu oleh Ibu Isani Mazalfi. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri. Saya Disya Zahira dengan NIM 24005-21014 yang pada kesempatan kali ini saya bertindak atau berperan sebagai moderator. Yang mana saya juga ditemani oleh rekan saya. Terima kasih moderator. Jadi, perkenalkan nama saya Dafaul Haq dengan NIM 24005-22016. Sabrina Tuzahwa dengan NIM 24005210012. Saya Muhammad Yusuf dengan NIM 2200522024. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Ada Dafa, Zahwa, dan Bang Yusuf. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil project based learning kami dengan judul Analisis Sistem Informasi Akuntansi pada UMKM Reni Hijab. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kami ingin menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari pemilihan topik ini. Sistem informasi merupakan suatu mekanisme terstruktur yang melibatkan manusia, teknologi, prosedur, dan data untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang bernilai. Dalam dunia usaha, sistem informasi ini memegang peranan penting karena membantu pemilik usaha dalam mengelola transaksi, mengontrol aliran barang, menyusun laporan keuangan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan akurat. Bagi usaha kecil dan menengah atau UMKM, penerapan sistem informasi ini menjadi semakin penting meskipun UMKM memiliki kontribusi banyak terhadap perekonomian, masih banyak pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam pencatatan keuangan dan pengelolaan data usaha akibat keterbatasan sumber daya dan penggunaan teknologi. Maka kondisi ini menimbulkan risiko kesalahan pencatatan, kurangnya kontrol persediaan, hingga kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Nah, berdasarkan hal tersebut, kami memilih toko Rani Hijab sebagai objek kajian karena merupakan UMKM yang bergerak di bidang fashion muslimah dan memiliki aktivitas bisnis yang cukup lengkap, dari pembelian bahan baku, proses produksi, hingga penjualan kepada pelanggan. Melalui kajian ini, kami ingin melihat bagaimana sistem informasi diterapkan pada UMKM ini, serta bagaimana risiko dan pengendalian yang dapat diidentifikasi dan kami visualisasikan melalui flowchart. Dengan adanya presentasi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya sistem informasi akuntansi bagi UMKM dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko operasional, serta menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang profil usaha dari Reni Hijab. Nah, Reni Hijab ini sendiri merupakan usaha manufaktur skala kecil yang memproduksi hijab dengan merek sendiri. Usaha ini tidak hanya melakukan aktivitas penjualan, tetapi juga mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan yang berupa kain menjadi produk hijab siap pakai. Nah, bahan kain utama pada usaha ini yaitu seperti voile, seruti, dan diamond dibeli dari vendor pemasok kain yang sudah dipercaya oleh owner. Lalu, pembelian ini dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan produksi dan permintaan pasarnya. Setelah bahan baku diterima, kain disimpan dan dikelola sebagai persediaan. Lalu dimulai dari proses produksi, ada pemotongan kain dan dan lalu kainnya dijahit, yaitu jahit keliling, dirapikan serta diberikan finishing sesuai model. Setelah proses jahit selesai, produk masuk ke tahap pemasangan label yang berisi identitas merek dari UMKM Reni Hijab itu sendiri. Pemasangan label ini dilakukan untuk menandai bahwa produk tersebut adalah hasil produksi internal usaha. Setelah itu masuk ke proses packing sesuai dengan standar toko. Produk yang selesai packing kemudian dipindahkan ke gudang produk jadi yang kemudian didistribusikan ke toko Reni Hijab atau dikirim kepada pelanggan ketika ada pesanan. Nah, dalam rangkaian proses ini, Reni Hijab menjalankan sistem produksi sederhana yang mencakup pembelian bahan baku dari vendor, penyimpanan kain, pemotongan kain, proses jahit, pemasangan label, serta packing dan pemindahan ke gudang jadi. Melalui proses tersebut, Reni Hijab dapat menghasilkan produk hijab dengan desain konsisten, kontrol biaya yang baik, serta mampu memenuhi permintaan pasar melalui produksi mandiri. Nah, selanjutnya barulah kita masuk kepada 3 topik pembahasan utama, yaitu tentang siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus produksi, yang nantinya akan bantu dijelaskan oleh rekan-rekan saya.
Untuk yang pertama itu adalah siklus pendapatan yang akan dijelaskan oleh Bang Yusuf. Kepada Bang Yusuf, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi untuk siklus pendapatnya adalah rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan penjualan barang atau jasa pada pelanggan serta penerimaan kas atas transaksi tersebut. Siklus ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa penjualan dicatat dengan akurat, barang dikirim tepat waktu, dan pembayaran diterima serta ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Lalu yang kedua ada diagram konteks. Jadi untuk kelompok kami, kelompok 3, inilah untuk diagram konteksnya. Lalu kita masuk yang ketiga yaitu manajemen keputusan. Masuk ke topik yang keempat yaitu analisis ancaman dan pengendalian. Untuk yang pertama ancamannya yaitu adanya penduplikasian entry ketika terjadinya pesanan penjualan. Untuk pengendaliannya melakukan pengecekan ulang setiap entry pesanan penjualan sehingga meminimalisir adanya penduplikasian. Yang kedua, tulisan tidak terbaca jelas karena pencatatan secara manual. Untuk pengendaliannya itu menggunakan format laporan yang jelas. Gunakan pulpen dengan tinta hitam. Tulisan terbaca jelas, beralih ke pencatatan secara komputerisasi. Yang ketiga, ancamannya yaitu harga barang salah tulis karena lupa atas perubahan harga. Lalu untuk pengendaliannya, siapkan daftar barang harga tetap per produk di meja kasir dan revisi secara berkala dengan verifikasi owner. Yang keempat, ancamannya pemberian barang yang salah dari karyawan ke pelanggan. Untuk pengendaliannya, melakukan konfirmasi atas setiap penerimaan barang oleh pelanggan dan pastikan pembagian job desk setiap customer dilayani. Yang kelima, adanya kerusakan barang. Untuk pengendaliannya melakukan pengemasan yang aman dan sesuai dengan SOP. Lanjut, moderator yang ke... Nah, kita masuk ke topik yang kelima, yaitu flowchart pada siklus pendapatan. Pada siklus pendapatannya yaitu ada empat yaitu pelanggan, karyawan toko, owner, dan bank. Berawal dari pelanggan melakukan pembelian hijab, lalu data pesanan hijab dibuat dan dikirim ke karyawan toko menerima data pesanannya, lalu diproses data pesanannya, lalu membuatkan faktur pesanan. Lalu setelah itu keluarlah bukti transaksi, lalu konfirmasi pembayaran masuk dan membuat nota. Lalu lalu owner membuat bukti mutasi dan melakukan cek laporan setoran kas dan mutasinya. Nah, jika sesuai atau tidaknya, owner akan berkoordinasi kembali dengan bank atau kasir. Yang keempat, ada bank, owner cek mutasi pendapatan, lalu keluarlah bukti mutasinya. Baik, hanya itu yang saya bisa sampaikan, moderator. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih Bang Yusuf atas penjelasannya terkait dari siklus pendapatan. Nah, lanjut yaitu pada siklus pengeluaran.
yang akan dijelaskan oleh Zawa. Kita akan membahas tentang proses pembelian bahan baku kain dari vendor hingga pembayaran dilakukan oleh owner. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, saya persilahkan kepada Zawa. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang siklus pengeluaran reni hijab. Jadi, siklus pengeluaran itu adalah serangkaian prosedur yang dilakukan perusahaan saat memperoleh barang atau jasa dari pemasok dan melakukan pembayaran atas pembelian tersebut. Tujuan siklus ini adalah memastikan bahwa pembelian dilakukan sesuai kebutuhan, barang diterima dalam kondisi baik, dan pembayaran dilakukan secara tepat dan waktu akurat. Di bawah kita bisa melihat diagram konteks dalam siklus pengeluaran. Jadi diagram konteks dalam siklus pengeluaran ini sebagai pusat proses utama yang mengelola kegiatan pembelian dan pembayaran seperti permintaan pembelian, penerimaan barang, pembuatan barang, pencatatan, serta pembayaran. Untuk yang ketiga, kita ada analisis, ancaman, dan pengendalian dari siklus pengeluaran. Jadi, ancaman-ancaman yang ada di siklus pengeluaran ini ada ancaman dalam pemesanan, ada ancaman untuk penerimaan, serta ada ancaman penyetujuan faktur, dan ancaman dalam pembayaran. Untuk ancaman pemesanan, bisa jadi risiko ancaman yang terjadi yang kita amati bisa overpurchase, membeli barang yang tidak sesuai tren, memasukkan kode hitam. Untuk penerimaan ada kecatatan, keterlambatan, atau pencurian. Untuk penyetujuan faktur, format faktur antara supplier tidak seragam, keterlambatan menerbitkan faktur. Untuk pembayaran, ancaman yang bisa terjadi ialah melakukan pembayaran ke rekening yang salah, pembayaran palsu, serta bukti pembayaran hilang. Sekarang kita lanjut yang keempat, yaitu pembahasan tentang siklus flowchart dokumen siklus pengeluaran. Jadi di flowchart siklus pengeluaran ini melalui owner dan vendor. Penghasilan yang dihasilkan owner itu ialah daftar pemesanan yang akan diproses oleh vendor yang menghasilkan faktur, serta faktur diberikan ke owner dan menghasilkan bukti pembayaran. Terus bukti pembayaran diduplikat oleh owner, diberikan lagi kepada vendor. Vendor akhirnya membuat faktur pembayaran bertanda lunas. Baik, terima kasih kepada Zahwa atas pemaparannya tentang materi siklus pengeluaran. Nah, kita sudah mendengar pemaparan materi dari siklus pendapatan, siklus pengeluaran, maka selanjutnya kita beralih kepada siklus produksi, yang mana akan dijelaskan oleh Dava. Kepada Dava, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang siklus produksi. Yang pertama yaitu apa itu pengertian dari siklus produksi. Jadi, siklus produksi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Siklus ini mencakup proses perencanaan, pengadaan bahan, pengolahan, pengendalian kualitas, hingga penyimpanan produk jadi. Tujuan utama siklus produksi adalah menghasilkan barang secara efisien dengan kualitas sesuai standar dan juga biaya yang terkendali. Lalu selanjutnya bisa kita lihat di sini di materi kedua, kelompok kami telah menghasilkan diagram konteks siklus produksi reni hijab yang bisa kita lihat pada slide. Oke, selanjutnya yaitu analisis ancaman dan pengendalian siklus produksi. Yang pertama yaitu desain produk. Untuk ancamannya yang pertama adalah pemotongan kain yang tidak rata yang mengakibatkan pemborosan bahan baku. Lalu untuk pengendaliannya, pembuatan pola pada kain sebelum melakukan proses pemotongan. Lalu yang kedua, ada perencanaan dan juga penjadwalan. Untuk ancamannya yaitu waktu pembuatan produk lebih lambat dari waktu yang direncanakan. Untuk pengendaliannya, yaitu kita harus membuat manajemen waktu yang efektif dan melakukan evaluasi proses produksi untuk mengidentifikasi hambatan. Yang ketiga, eh, operasi produksi.
Untuk ancamannya yang pertama adalah kerusakan mesin dan juga peralatan produksi. Untuk pengendaliannya, pemeliharaan dan perawatan rutin mesin, produksi menjadwalkan perawatan berkala dan inspeksi mesin untuk mengantisipasi kerusakan dan juga menjaga kelancaran produksi. Yang keempat, akuntansi biaya. Ancamannya adalah data produksi yang data produksi dan biaya yang tidak akurat. Untuk pengendaliannya, pencatatan biaya produksi harus lebih sinkron dan juga akurat. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang flowchart dokumen siklus produksi, yang dimana dimulai dari owner, yaitu cek stok produk kurang di toko, yang dimana akan menghasilkan form permintaan produksi. Selanjutnya dibawa ke Departemen Perencanaan, dan owner juga menyimpan form permintaan tersebut. Sehingga kita buat di sini menjadi dua rangkap. Lalu pada Departemen Perencanaan, form permintaan tersebut melakukan proses perhitungan kebutuhan bahan baku, yang nantinya di akhir akan mendapatkan SPK produksi yang kemudian akan dibawa ke bagian pemotongan. Di bagian pemotongan mendapatkan laporan-laporan hasil tentang pemotongan kain, yang juga akan dibawa ke bagian jahit. Di bagian jahit, laporan hasil pemotongan kain tersebut juga mendapatkan data laporan produksi jahit yang nantinya akan dibawa ke bagian finishing. Data laporan produksi jahit tersebut nantinya akan menghasilkan form produksi. Di bagian finishing didapatkan data laporan produksi jahit yang akhirnya nanti akan mendapatkan data form produksi yang selesai, yang nantinya akan dibawa ke bagian gudang. Data form produksi selesai tersebut yang akhirnya juga mendapatkan data laporan produk jadi di gudang dan juga data laporan distribusi persediaan barang jadi. Nanti data-data tersebut akan dibawa ke bagian akuntansi yang nantinya akan menghasilkan buku besar di bagian akhir bagian akuntansi. Baik, mungkin cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Dava karena udah menjelaskan tentang siklus produksi, yaitu siklus terakhir yang kita bahas pada project based learning kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri mulai dari penjelasan tentang siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus produksi. Pada bagian terakhir video ini, saya akan menjelaskan tentang flowchart bisnis keseluruhan dari bisnis Reni Hijab, yang mana flowchart ini menggambarkan keterkaitan antara siklus pengeluaran, pendapatan, produksi. Nah, melalui flowchart ini dapat terlihat bahwa siklus pengeluaran itu nanti menyediakan bahan baku untuk siklus produksi, dan siklus produksi menghasilkan barang jadi yang siap dijual. Lalu siklus pendapatan menghasilkan penerimaan kas yang mendukung kelangsungan usaha. Dan dengan demikian, seluruh siklus dalam sistem informasi ini saling terhubung dan membentuk satu kesatuan sistem bisnis. Sebenarnya flowchart ini itu kan sebuah siklus ini itu berulang-ulang, tidak ada awal dan akhirnya, yang mana nanti semuanya itu bakal saling keterkaitan. Tapi untuk flowchart di sini kami memulai dari pihak owner, yang mana owner itu cek persediaan bahan baku, lalu menerima daftar permintaan bahan baku oleh Departemen Produksi, dan nanti memproses, membuat form permintaan bahan baku yang nantinya digunakan untuk owner membeli atau melakukan proses pengadaan bahan baku dari vendor. Nah, setelah dari vendor, pengadaan proses bahan baku yang diterima lagi oleh owner, nanti owner akan distribusikan bahan baku tersebut dengan berkoordinasi dengan Departemen Perencanaan. Pada Departemen Perencanaan ini nanti akan membuat form permintaan produksi hijab dari owner, lalu menghitung kebutuhan bahan baku dan mencek sebagai internal control, mencek apakah sudah cukup bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat permintaan produksi tersebut. Apakah sudah, maka langsung dibuat prosesnya ke Departemen Produksi melalui surat perintah kerja. Jika tidak, maka pengendalian internalnya itu membuat lagi surat permintaan pengadaan bahan baku kepada owner, yang nanti siklus ini akan berulang-ulang kembali, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
Nah, lanjut dari Departemen Perencanaan, apabila telah disetujui dan dicek bahan baku itu sesuai, maka ada surat perintah kerja yang nantinya dibagikan atau didistribusikan kepada Departemen Produksi. Pada siklus pada usaha Reni Hijab ini, Departemen Produksinya itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu bagian pemotongan. Dari bagian pemotongan itu nanti ada outputnya, kain yang sudah dipotong, dan lanjut didistribusikan kepada bagian jahit. Setelah dijahit, beserta kain yang dijahit akan didistribusikan lagi ke bagian finishing untuk diberi label dan di packing. Nah, pada setiap departemen ini ada proses dan ada output dari dokumennya, di mana dokumen ini kami buat melebihi 1 rangkap sebagai pengendalian internal dari usaha tersebut. Yang satunya didistribusikan dan satu lainnya itu diarsip pada bagian tersebut untuk nantinya digunakan seperlunya. Nah, next untuk bagian selanjutnya itu ada bagian dari produksi finishing. Nah, untuk bagian owner ini kami samaratakan atau kami satukan ke bawah untuk tidak bingung membaca dari bagian owner yang terkait pada flowchart ini. Nah, setelah dari departemen produksi, nanti bakal ada form produksi selesai, yang mana form produksi selesai ini berhubungan dengan barang jadi yang akan ditransfer ke gudang barang jadi, tempat penyimpanan barang jadi sebelum didistribusikan kepada toko atau kepada pelanggan. Nah, di sini juga ada beberapa formulir-formulir, yaitu seperti laporan distribusi barang ke toko dan laporan penerimaan barang jadi, serta barang jadi yang di sini kami nyatakan dalam bentuk anotet. Nah, setelah dari gudang, nanti ada konektor dalam huruf S. Huruf S ini terhubung kepada bagian akuntansi, yang mana dari formulir-formulir yang sudah disebutkan dalam bagian akuntansi akan digunakan sebagai dokumen pendukung untuk pencatatan akuntansi nantinya. Nah, selanjutnya itu di sini ada bagian pelanggan, yang mana pelanggan dan karyawan toko ini terkait pada siklus pendapatan Reni Hijab dengan kegiatan yaitu penjualan dan penerimaan kas. Untuk bagian pelanggan seperti biasa yang sudah dijelaskan oleh Bang Yusuf tadi, itu ada penerimaan pembelian hijab, nanti data pesanannya diberikan kepada karyawan toko, dari karyawan toko memproses data pesanan, ada output dokumen berupa faktur, fakturnya diberikan lagi kepada pelanggan, nanti pelanggan menyetujui dan melakukan bayar, bukti transaksi tersebut akan diterima lagi oleh karyawan toko sebagai arsip dan dasar penulisan atau pencatatan laporan pendapatan keuangan Reni Hijab, yang nanti akan menghasilkan juga nota dari transaksi tersebut yang akan diberikan kepada pelanggan sebagai bukti transaksi, dan nota yang rangkap selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pencatatan penjualan harian. Nah, dari data penjualan harian ini nantinya juga akan diverifikasi lagi kepada owner, dan dari owner akan berkoordinasi dengan bagian akuntansi, yang pada akhirnya nanti semua output dokumen yang dihasilkan dalam flowchart ini muaranya untuk pencatatan laporan keuangan dari Reni Hijab, yaitu nanti ada buku besar dan laporan keuangan sederhana dari toko Reni Hijab. Nah, demikian flowchart gabungan ini menunjukkan bahwa output dari satu siklus ini akan menjadi input bagi siklus selanjutnya, sehingga seluruh proses bisnis Reni Hijab itu saling terhubung. Melalui flowchart ini dapat terlihat bagaimana aliran dokumennya, data, dan aktivitas berjalan secara terstruktur dan mendukung pengendalian internal dalam usaha Reni Hijab. Nah, sebagai penutup dari proyek PJBL SIA ini, kami juga membuat tentang kesimpulan. Kesimpulan dari proyek ini yaitu membahas tentang pentingnya sistem informasi bagi UMKM, seperti toko Reni Hijab yang bergerak di bidang produksi dan penjualan fashion muslimah. Sistem informasi adalah mekanisme terstruktur yang melibatkan orang, teknologi, dan prosedur dan data untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Pada toko Reni Hijab, sistem informasi mengenai aliran data internal dan pencatatan penjualan, persediaan kain, dan laporan harian, serta data eksternal seperti komunikasi dengan pemasok dan pelanggan. Bisnis ini memproduksi hijab secara mandiri, mulai dari pembelian bahan baku, pemotongan pola, penjahitan, pemasangan label, pengemasan, hingga penyimpanan di gudang produk jadi.
Jadi secara keseluruhan, penerapan sistem informasi yang tepat termasuk visualisasi melalui flowchart untuk aliran data, identifikasi risiko, dan pengendalian keuangan akan meningkatkan efisiensi operasional toko hijab Reni. Hal ini memungkinkan UMKM seperti ini berkembang lebih baik, bersaing di pasar, dan berkontribusi pada perekonomian Indonesia melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PDB. Untuk pembahasan siklus pendapatan, pengeluaran, dan produksi itu bisa dilihat visualisasinya dari flowchart yang sudah kami buat tadi. Nah, selain kesimpulan, kami juga menyertakan saran atas hasil pembahasan kami mengenai sistem informasi akuntansi atau SIA pada usaha Reni Hijab ini. Maka dari pihak kami atau sebagai pihak yang melakukan proses atau sebagai pihak yang melakukan penelitian itu disarankan agar usaha ini mulai menerapkan pencatatan akuntansi berbasis komputerisasi, mengingat sebagian besar proses pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual. Sistem manual berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan pelaporan, serta menyulitkan penelusuran data transaksi. Nah, penerapan pencatatan komputerisasi juga diharapkan membantu Reni Hijab dalam mengelola data penjualan, pembelian, persediaan, dan biaya produksi secara lebih terintegrasi. Dengan sistem yang terkomputerisasi, informasi keuangan dapat disajikan secara lebih tepat dan akurat sehingga dapat digunakan oleh owner sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, Reni Hijab juga disarankan untuk menyusun dan menerapkan prosedur operasional standar atau SOP pada setiap siklus utama. SOP akan membantu pembagian tugas antara bagian, meningkatkan pengendalian internal, serta mengurangi risiko kesalahan maupun kecurangan dalam kegiatan operasional. Mungkin sekian materi yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan dan penyampaian materi ini, sehingga kami sangat terbuka dalam kritik dan saran pembangunan. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya untuk segala pihak yang sudah mendukung suksesnya kami dalam melakukan proyek ini dari pihak yang kami wawancarai yaitu Reni Hijab serta rekan-rekan yang bersama-sama berkontribusi untuk yang menyelesaikan laporan atau makalah proyek ini. Terima kasih juga kepada Ibu Ihsani sebagai dosen pengampu dan serta seluruh pihak yang sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan presentasi ini. Maka dengan itu kami akhiri presentasi dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.